Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang wanita dengan masa lalu yang kelam bekerja sebagai konten moderator, di mana dia selalu memilah foto dan video yang tak layak masuk media sosial. Hingga suatu hari, teman kerjanya tewas bunuh diri dengan merekam video kematiannya. Dari itu, wanita ini terus dihantui. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung kita bahas di alur cerita di Letter 2023 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita sedang merekam dirinya sendiri. Dia duduk di depan kamera dan mengambil pisau cutter. Setelah menonton video tersebut, seorang wanita menjerit histeris. Wanita yang menjerit itu adalah rekan kerja dari Lira. Adegan pun berpindah ke supermarket. Terlihat dua orang wanita yang sedang menggosipkan kejadian tersebut. Mereka berkata bahwa gadis yang menjerit itu bukanlah tipe yang suka bergaul. Ia tidak memiliki teman kecuali Lira. Namun mereka juga meragukan hal itu. Saat mereka sedang bergosip, Lira pun datang ke belakang mereka untuk membayar belanjaannya. Mereka pun sedikit panik melihat Lira dan berbahasa basi mengajaknya ke atap untuk merokok. Namun Lira menolak. Seusai dari supermarket, Lira pergi ke kantornya dan menuju ke ruang atasannya. Atasannya yang bernama Simon menegur Lira karena kesalahan kerjanya yang ia lakukan. Lira pun meminta maaf dan mengatakan ia hanya salah tekan. Lalu Simon menunjukkan sebuah gambar di atas meja. Lira pun melihat gambar tersebut. Lira, Sir, Ia pun tersadar, lalu meminta beberapa pil penenang dari Simon karena dia sudah kehabisan. Simon pun memberikannya pada Lira dan meminta untuk tidak mengonsumsinya terlalu banyak. Setelah keluar dari ruangan Simon, Lira memulai aktivitas kerjaannya. Ia menghapus dan melakukan filter terhadap konten yang ada di medsos. Ia memilih video-video yang pantas ditonton atau tidak. Dan jika itu tidak pantas untuk ditonton, ia akan menghapusnya. Scene pun berpindah ke ruang rapat. Simon menjelaskan konteks dari pekerjaan mereka itu. Di tengah-tengah rapat, teman Lira yang duduk di sebelahnya bertanya tentang keadaan gadis bernama Aileen. Lira bilang ia belum melihat keadaannya. Simon melihat ke arah mereka berdua dan berdehem. Ia mengucapkan bela sungkawa atas apa yang terjadi pada Aileen dan meminta anggotanya untuk menjadikan hal ini sebagai pelajaran. Seusai rapat, Lira kembali ke kamar mesnya. Ia beristirahat sebentar. Lalu ketika ia menatap langit-langit tempat tidur di atasnya, ia menemukan sebuah kalimat yang bertuliskan, "Ia tidak bisa lari dari sini." Jam menunjukkan pukul 11.59 malam. Lira yang berada di depan komputernya kembali bekerja. Ia melihat sebuah video kucing yang dikurung di kandang. Di situ terlihat seorang pria menyalakan api. Lira menghentikan video tersebut dan melogout akunnya. Di kamar mandi, ia membasuh wajahnya dan mengkonsumsi satu butir pil penenang yang diberikan Simon. Lalu ia keluar dari sana dan menuju lift. Tanpa dia sadari, ada yang berdiri di belakang Lira. Lira pun pergi menuju pintu tangga darurat untuk mengeceknya. Namun, ia tidak menemukan siapapun di sana. Lira pergi ke minimarket dan duduk di sana. Tiba-tiba, seorang pemuda datang dan mengajaknya ngobrol. Dia bilang sedang melakukan taruhan dengan teman kantornya tentang apa sebenarnya pekerjaan divisi Lira di lantai 22. Lalu pemuda tersebut memperkenalkan dirinya pada Lira. Namanya Jess, dan ia seorang IT di lantai 4 di gedung yang sama tempat Lira bekerja. Jess pun kembali bertanya apa yang Lira kerjakan di divisinya. Ia berjanji akan membelikan pot baru untuk Lira jika Lira menjawabnya. Lira pun bilang jika ia adalah alasan kenapa Jess bisa tidur nyenyak di malam hari. Setelah mendengar jawaban Lira, Jess pun pergi dari sana dan bertemu teman-temannya yang lain di luar. Namun tiba-tiba, Lira melihat Jess dan teman-temannya berlari. Lira pun mengikutinya dan melihat. Lira melihat Jess memvideokan Aileen bunuh diri. Ia pun menepis tangan Jess. Jess menghentikannya dan meminta maaf. Rekaman CCTV menunjukkan gerak-gerik aneh dari wanita yang ditemukan tewas jatuh tersebut. Wanita tersebut tampak keluar dari lift dengan sembunyi-sembunyi dan berlari. Selanjutnya, rekaman CCTV juga menunjukkan Lira yang menunggu di depan lift. Dan di sana juga terekam wanita tersebut mengintip Lira. Lira pun kembali mimpi masa kecilnya yang sedang bermain dengan anjingnya. Dia membuka pintu kamarnya dan membiarkan anjingnya keluar. Ia mengintip dari celah kamarnya dan melihat wajah ayahnya penuh dengan darah menatapnya.
Lyra pun terbangun dari mimpinya karena Simon. Simon memberitahu bahwa itu gilirannya untuk dimintai keterangan. Ia memperingatkan Lyra untuk berhati-hati dengan ucapannya. Jika ia salah bicara, itu akan merusak pekerjaannya. Pekerjaan Lyra, pekerjaan mereka itu yang dipertaruhkan. Sebelum Lyra pergi, Simon juga mengatakan ia sudah membicarakan ke HRD tentang kenaikan gajinya. Saat di perjalanan ke ruang interogasi, Lyra melihat seekor kucing hitam. Di dalam ruangan interogasi tersebut, terdapat 2 orang penyidik. Salah seorang petugas wanita bernama Tess bertanya pada Lyra apakah ia melihat keanehan dari perilaku Aileen beberapa hari ini sebelum ia bunuh diri. Lyra hanya diam dan tidak menjawab. Sementara itu di luar, security menjumpai Simon. Ia mengatakan sudah menghapus video CCTV-nya, tapi penyidik meminta salinannya. Simon menyuruh security tersebut untuk mengurusnya. Sementara itu di ruangan penyidik, Tess masih menanyakan tentang Aileen. Tess bilang mereka masih mencari ponsel milik Aileen. Mereka berharap ia memiliki info yang bisa membantu penyelidikan tersebut, agar mereka mengetahui dengan jelas gambaran tentang profil korban. Kemudian petugas laki-laki yang dari tadi hanya memperhatikan pun bilang, mereka sudah melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan dan mereka mengetahui kasus hilangnya ibu Lyra. Lyra menjelaskan ibunya tidak hilang. Ibunya meninggalkan dirinya dan ayahnya. Kemudian Lyra juga bilang, ia tidak terlalu mengenal Aileen dan ia tidak bisa membantu mereka. Setelah mengatakan itu, Lyra pun pergi dari sana. Lyra yang sedang berada di supermarket membaca pesan dari temannya yang sudah menunggunya. Saat ia ingin pergi dari sana, ia tidak sengaja melihat CCTV supermarket tersebut. Ia pun mendekati lorong tersebut dan tidak menemukan siapapun di sana. Scene berpindah di mana Lyra sudah berkumpul dengan teman-temannya di kafe. Teman-temannya membicarakan tentang rencana melamar kerja di tempat lain. Sementara itu Lyra hanya berfokus pada layar HP-nya. Ia melihat sebuah video yang sebelumnya tidak ia hapus. Benru teman laki-lakinya pun menegurnya. Dia bilang mereka sedang di luar bukan di kantor. Mereka pun kembali bercerita tentang Aileen yang meninggal karena stres terkait pekerjaan. Benru bilang Aileen merupakan simpanan bos mereka yaitu Simon. Lyra pun akhirnya mengatakan kalau mereka semua tidak mengenal Aileen dan Aileen sudah mati. Mereka semua pun terdiam setelah mendengar perkataan Lyra. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, apakah Lyra mengenal Aileen? Lyra pun berbohong dan bilang tidak satu pun dari mereka mengenal Aileen. Lyra pun flashback ketika ia sedang makan berdua dengan Aileen di sebuah kafe. Di sana Aileen meminta maaf pada Lyra karena ia meninggalkan dompetnya dan meminta tolong pada Lyra untuk membayarnya nanti. Aileen juga mengucapkan terima kasih pada Lyra karena sudah jalan dengannya. Aileen juga sudah curhat tentang pekerjaannya. Ia merasa tidak cocok dengan hal itu. Lyra pun mengatakan untuk tidak perlu terlalu memikirkannya. Lyra pun tersadar. Temannya menanyakan pada Lyra bagaimana Lyra menangani pekerjaannya tersebut, seolah itu tidak mempengaruhinya. Lyra pun bilang, individu yang kalian lihat di layar itu bukan lagi manusia. Mereka hanya menangani data, bukan manusia. Lyra pun kembali bekerja. Ia melihat satu video sebuah pintu kamar. Di toilet, Lyra tampak sedang muntah-muntah. Ia berhalusinasi melihat ulat di muntahannya tersebut. Dia menjatuhkan pil penenangnya semua. Namun setelah dilihat kembali, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Scene pun berpindah. Terlihat Lyra sedang sendirian di atap kantornya. Namun tiba-tiba Jess datang. Ia menepati janjinya pada Lyra dengan membelikan pot baru. Lyra pun bercerita pada Jess. Pada saat ia masih kecil, mereka memiliki seekor anjing peliharaan. Namun ayahnya membantainya karena terus melolong. Di daerah mereka terdapat tahyul, jika anjing terus melolong setiap malam, itu artinya seseorang di keluargamu akan mati. Dan saat ia bercerita, ia kembali flashback ketika bercerita pada Aileen. Di sana ia menceritakan hal yang sama pada Aileen. Aileen pun bertanya apakah Lyra melihatnya. Lyra menjawab iya, bahkan ia masih bisa mendengar rintihannya. Lyra pun mengeluarkan ponselnya dan memfoto pemandangan dari atas. Kemudian dia memfoto Aileen dan menghapus foto tersebut. Setelah itu ia kembali melihat pemandangan dari atas. Ia bercerita pada Aileen, dia sering ke sana karena pada saat itu ia melihat ke bawah orang-orang tampak seperti semut. Mereka seperti titik-titik yang bergerak. Dan jika titik tersebut berhenti bergerak dan menghilang, kau tidak akan merasakan apapun. Tidak ada beban yang harus dipikul. Akan lebih mudah seperti itu jika kita melihat orang hanya seperti titik. Mungkin begitu dunia sebenarnya, penuh dengan titik. Lyra tampak sedang bernari bersama Jess di sebuah klub malam. Namun saat itu, Lyra melihat Aileen. Lyra pun pergi dan mencuci dirinya di toilet bar.
Ia menangis dan menjerit di dalam toilet tersebut. Sementara itu, Jess terus menggedor pintu toilet dari luar. Lyra pun flashback. Dirinya tampak berada di kamarnya dulu. Ia membuka pintu kamarnya dan melihat ayahnya dengan wajah penuh darah. Dan tubuh ibunya yang berada di lantai tak sadarkan diri. Ayahnya memberikan isyarat untuk diam pada Lyra. Lyra kecil pun tampak menutup pintu kamarnya. Lyra tersadar di mesnya. Ia mengingat kembali perkataan Aileen yang bertanya kemana mereka berakhir ketika mereka mati. Lyra bilang dia tidak tahu. Aileen pun kembali bilang ketika ia mati duluan, ia akan memberitahu Lyra. Lyra kembali ke ruang kerjanya. Ia memilih beberapa video. Saat itu ia melihat ke bilik kerja sebelah. Hui. Benru pun mengejutkan Lyra. Ia bilang rekan kerja mereka bernama Army mengundurkan diri. Setelah mengatakan itu, Benru pun pergi. Lyra pun menerima sebuah pesan dari Simon yang menanyakan apakah tugasnya sudah selesai. Namun pesan tersebut diabaikan Lyra. Lyra pun mendengar suara pintu terbuka. Ia mengira itu Benru yang melupakan tasnya lagi. Namun tidak ada satu orang pun yang masuk ke sana. Lyra pun berdiri dan melihat tas Benru yang memang tertinggal. Lyra kembali mendengar suara pintu. Ia mendekat ke arah pintu dan tidak ada siapapun di sana. Lyra kembali ke meja kerjanya. Ia melihat sebuah video yang baru saja diupload. Video tersebut ternyata video bunuh diri dari Aileen. Lyra pun tampak shock setelah menonton video tersebut. Lyra pun pergi ke ruangan Simon dan ia dikejutkan dengan kedatangan Simon dari belakang. Lyra mengatakan pada Simon ada sesuatu yang harus ia lihat. Lyra menunjukkan pada Simon video tersebut. Ia bilang kalau dia mencoba menelusuri datanya, tapi itu bukan dari situs mereka. Simon pun menyuruh Lyra untuk menghapus video tersebut dan memastikan video tersebut dihapus dari server mereka. Setelah Lyra menghapus video tersebut, video lain pun diupload. Lyra memanggil Simon untuk memberitahu. Lyra juga bilang video itu dari pengunggah yang sama. Simon kemudian menelpon security bernama Axel. Simon menyuruh Axel mengecek resepsionis. Axel pun melihat dari CCTV dan mengatakan pintu masuk utama ditutup dan hanya pintu keluar karyawan yang terbuka. Simon pun memberitahu Axel ada seseorang mengunggah video ke server mereka dan itu direkam di area resepsionis. Lalu Simon kembali meminta pada Axel untuk memeriksanya langsung. Sementara itu Lyra mengambil ponselnya dan menghubungi Jess. Ia meminta bantuan pada Jess untuk mengirimkan video Aileen yang pernah ia ambil. Di sisi lain, Axel mengecek area resepsionis. Di sana terlihat sebuah lampu yang berkedip dekat lukisan. Axel pun mendekati lukisan tersebut. Lyra dan Simon melihat video yang dikirimkan Jess. Di sana Lyra menemukan bahwa ponsel Aileen diambil oleh seorang pria. Simon pun berinisiatif menelpon ponsel Aileen tersebut. Sementara Lyra menyarankan untuk memberitahu ibu Tess, tetapi Simon menolak dan bilang ia bisa menanganinya. Axel yang berada di area resepsionis mendengar suara ponsel berdering. Sementara itu di atas, Simon sedang menelpon ponsel Aileen. Axel tampak direkam dari belakang. Simon mencoba menghubungi telepon di ruangan Axel, tetapi tidak diangkat. Simon pun berpesan pada Lyra, jika ada video baru yang diunggah, hapus saja. Ia akan segera kembali. Simon pun pergi dari sana meninggalkan Lyra sendiri. Di dalam lift, tampak Simon sedang mengkonsumsi obat penenang. Simon sampai ke lantai dasar. Ia pergi ke ruangan CCTV dan tidak menemukan Axel di sana. Simon pun mengecek CCTV dan melihat area resepsionis yang kosong. Ia pun kembali ke lift. Saat ingin menekan tombol lift tersebut, Simon melihat lampu dari sebuah lukisan yang berkedip. Ia pun mendekatinya dan tiba-tiba pintu lift pun terbuka. Sementara itu di ruangannya, Lyra menemukan video di mana pencuri yang mengambil ponsel Aileen tertabrak mobil. Ia pun menemukan sosok Aileen yang berdiri di dalam video tersebut. Kemudian Lyra mendapatkan notif sebuah video baru saja diupload. Lyra pun membuka video tersebut dan melihat. Sementara itu Simon yang berada di dalam lift kelihatan panik karena lift tersebut berhenti di lantai 6 dan pintunya terbuka. Simon pun keluar dari lift dan mendengar suara wanita yang menangis. Ia pun menelusuri tempat tersebut menggunakan bantuan sinar ponselnya. Tiba-tiba saja ponselnya berdering. Sementara itu Lyra di ruang kerjanya terus menelpon Simon namun tidak mendapat jawaban. Lyra pun bergegas merapikan barang-barangnya dan ingin pergi dari sana. Namun ia mendapatkan notifikasi unggahan video baru. Ia pun melihatnya. Lyra mengambil ponselnya dan menghubungi Jess. Namun sambungan telepon mereka mengalami gangguan. Tapi Lyra berhasil memberitahu Jess bahwa ia berada di dalam kantornya. Jess pun memanggil satpam dan meminta tolong.
Sementara itu Lyra di ruang kerjanya mendengar suara pintu terbuka dan ia pun bersembunyi. Ia kembali mendengar suara seseorang yang sedang mengetik. Saat ia mengintip, ia melihat Aileen yang sedang duduk di depan komputer dan mengetik sesuatu. Lyra pun mengendap-endap ingin keluar dari sana. Namun komputernya kembali bersuara. Lyra mendekati komputer tersebut dan melihat sebuah kalimat, "Kau tidak akan bisa lari dari sini." Kemudian komputer tersebut menampilkan Lyra yang sedang divideokan. Ia pun melihat ke arah samping dan menemukan sebuah ponsel melayang sedang merekamnya. Lyra memecahkan kaca pintu menggunakan alat pemadam kebakaran. Dan akhirnya Lyra pun terjatuh di lantai. Rekaman CCTV menunjukkan Aileen yang sedang berada di ruangan Simon. Simon memberikan Aileen satu butir pil penenang dan mengatakan bahwa Aileen membutuhkan itu. Aileen pun meminumnya. Di sana Simon tampak mendekati Aileen dan melecehkannya. Aileen pun memberontak. Ia berusaha keluar dari ruangan tersebut. Namun Simon berhasil menangkapnya dan memperkosanya. Ternyata Lyra melihat kejadian tersebut dari luar dan hanya pergi dari sana. Setelah menonton rekaman CCTV tersebut, Lyra menangis dan meminta maaf. Ia mengatakan dia tidak bisa membantu Aileen. Terlihat sosok Aileen berada di belakang Lyra dan hanya diam saja. Lyra kembali mengatakan ia takut. Selama hidupnya terasa seperti mimpi buruk. Ia tidak bisa bangun tetapi ia ingin bangun. Lyra pun kemudian mengatakan maaf lagi. Sosok Aileen pun pergi dari sana. Jess pun datang dengan satpam yang ia bawa. Ia menemukan Lyra sedang duduk dan menangis. Di akhir cerita, Lyra tampak melakukan sebuah wawancara. Sebelum memulai wawancara tersebut, Lyra diberikan sebuah topeng. Lyra pun mengatakan bahwa ia seorang moderator konten. Dia bekerja selama 3 tahun di perusahaan. Pembawa acara tersebut pun menanyakan bagaimana ia mendeskripsikan tentang konten moderasi. Lyra bilang mereka meninjau video dan foto yang seharusnya tidak terlihat di platform media sosial, seperti konten yang brutal, seksual, dan eksploitasi. Kemudian pembawa acara tanya apa yang membuat Lyra trauma. Lyra bilang dia pernah melihat video anak 6 tahun yang dilecehkan. Namun menurutnya, dia hanya menangani data, bukan manusia itu sendiri. Pembawa acara tanya apa Lyra tak punya hati nurani. Lyra tak bisa menjawab. Dia hanya ingin terbangun. Pembawa acara tanya, "Kau sebenarnya sudah terbangun atau masih bermimpi?" Lyra pun bingung dan melihat setetes darah menetes di tangannya. Tolong! Ia pun menonton video dirinya yang sedang memegang cutter. Lyra berusaha menghentikan video tersebut, tetapi tidak bisa. Di dalam video tersebut, Lyra tampak membelah wajahnya. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, jadi terungkap alasan kenapa Aileen bunuh diri dan juga menghantui Lyra. Itu karena Lyra yang tak berani membuka mulut, padahal dia tahu masalah yang terjadi. Kejadian Aileen sama seperti saat ibu Lyra terbunuh. Dari situ, Lyra selalu takut membuka mulut karena Lyra selalu diancam ayahnya. Hidupnya pun dipenuhi dengan mimpi buruk atas rasa bersalah. Nah, berikutnya masih banyak cerita horor yang akan kita bahas. Jadi tetap di Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.